Halo, Assalamualaikum. Ya, kakak akan lanjutkan ya. Kita akan membahas penyetaraan redoks ya dalam suasana asam dan basa. Kita akan menggunakan metode Bilox dan setengah reaksi. Bagi yang belum membuka part ke-1, ini adalah part kedua ya. Part ke-1-nya bisa kalian cek ya untuk soal nomor A sampai E. Sekarang kita akan lanjutkan F sampai J ya. Oke, kita bahas ya. MnO4- itu akan ke MnO2 ya. Yang mengalami perubahan Bilox di sini adalah Mn-nya. O itu adalah min 2 kalikan 4 itu adalah min 8. Min 8 tambah berapa biar min 1, maka plus 7. Begitu ya guys. Kita menggunakan metode Bilox terlebih dahulu. Selanjutnya O itu adalah min 2 kalikan 2 itu min 4. Maka nanti Mn-nya plus 4. Oke. 7 ke 4 maka reduksi 3 elektron. Selanjutnya ya, itu C2 ke C. Nah, tapi kalian hati-hati di sini C yang terlibat ada 2 sisi kiri. Loh kok kanan cuma 1? Kanan saya kalikan 2 dulu. Yang mengalami perubahan Bilox itu unsurnya wajib sama dulu ya. Oke, kita akan menentukan Biloxnya. O itu adalah min 2. Min 2 dikalikan 4 itu adalah min 8. Min 8 tambah berapa biar min 2, maka plus 6. Plus 6 dibagi 2, maka sini plus 3. Oke adik ya, lanjutkan ya. Lanjut. Selanjutnya di sini adalah O itu adalah min 2 kalikan 2 min 4, maka C-nya plus 4. 3 ke 4, maka dia oksidasi 1 elektron. Tapi saya kasih kali 2 di sini. Kenapa? Karena C yang terlibat ada 2. Begitu guys caranya. Oke, setelah itu kita apakan? Kita kalikan silang ya. Maka nanti sini kalikan 2, yang di sini kita kalikan 3. Yuk, maka 2 MnO4-. Oh ya, ini menggunakan metode Bilox ya. Ditambah dengan 3 C2O4-2- menghasilkan 2 MnO2 ditambah dengan 6 CO2. Suasana basa. Pada suasana basa, bagaimana caranya? Sisi yang kekurangan elektron, saya tambah OH-. Nanti sisi sebaliknya itu ditambah dengan H2O. Begitu caranya. Untuk ruas kiri, elektronnya ada berapa? 2 kalikan min 1 itu adalah min 2. 3 kalikan min 2 itu adalah min 6. Maka jumlah elektronnya adalah min 8. Ruas kanan itu 0. Maka artinya ruas kanan kekurangan elektron. Kekurangan berapa elektron? Ada 8 mbak. Ya wis, kita tambah 8 OHB. 8 dikalikan min 1 itu kan min 8. Iya, udah sama ya elektronnya ya. Setelah elektronnya sama, maka sisi sebaliknya saya kasih H2O ya. Ini sebaliknya saya kasih H2O. Nah, di sini jumlah H-nya ada berapa? Ada 8. Maka sini kita wajib juga ada 8 ya. Maka saya kasih koefisiennya adalah 4. Udah selesai. Coba kita akan buktikan jumlah oksigennya ya. Oksigennya 4 dikalikan 2. Ya, 2 kalikan 4 yaitu 8. Ditambah dengan 3 kalikan 4 itu adalah 12. Ditambah 4 kalikan 1 itu adalah 4. Oksigennya ada 24. Untuk ruas kanan, 2 kalikan 2 itu 4. Ditambah 6 kalikan 2 itu 12. Ditambah 8 kalikan 1 itu 8. Sama saja 24. Ya, sudah setara. Paham ya dik ya? Inilah metode Bilox. Saya akan lanjutkan. Kita akan masuk ke metode ion elektron ya, atau setengah reaksi. Ya, langkah pertama sama ya, menentukan yang mengalami perubahan Bilox ya. Dan menentukan perubahan Biloxnya yang dikotakin. Oke, berarti pertama yang mengalami reduksi, setengah reduksinya itu adalah MnO4- menjadi MnO2. Lalu kita lihat dia menangkap 3 elektron plus 3E. Selanjutnya oksidasinya itu adalah C2O4-2- menjadi 2CO2. Melepas 2 elektron ditambah 2E. Paham ya? Oke lanjut. Suasana basa.
Sisi yang kekurangan elektron saya kasih OH-. Di sini elektronnya berapa? -1. Ditambah dengan 3 kalikan -1 itu -3, maka elektronnya ada -4 atau muatannya ada -4. Ruas kanan itu muatannya 0. Ini 0. Ya, elektronnya atau muatannya itu 0. Maka nanti jelas OH-nya saya letakkan di sini. Biar sama-sama -4, saya kasih 4 OH-. Nah, dari 4 OH- itu ketemulah nilai H-nya. H-nya itu ada 4. Maka ruas kanan saya kasih 2H2O. Biar H-nya sama-sama 4. Oksigennya insya Allah udah sama, kalian bisa cek ya. Untuk ruas kiri 4 ditambah 2, oksigennya 6. Ruas kanan juga 6. Oke, next kita yang ke setengah reaksi oksidasi. C-nya 2, C-nya 2, O-nya 4, O-nya 4, elektronnya adalah 2-. Sini muatannya juga 2-. Sudah setara. Ya, setelah itu kita apakan? Kita kalikan silang ya. Dikalikan silang dengan elektronnya ya, Dek. Ini elektronnya 3, di sini elektronnya 2, maka saya kalikan silang, ini kalikan 2, sini kalikan 3. Yuk kita kalikan silang. Nah, maka nanti hasilnya adalah 2MnO4- ditambah 3 C2O4 2- ditambah 2 kalikan 2 itu 4. 4H2O menghasilkan 2MnO2 ditambah 6CO2 ditambah 8OH-. Apakah sama? Sama ya dengan ini yang atas ya. Hasilnya sama. Bisa ya, paham ya, Dek? Oke, saya lanjutkan ke poin G. Yang mengalami perubahan belok di sini adalah Cr ya, Cr ke Cr. Nah, apakah perlu hati-hati di CRD? Iya, Mbak, perlu, Mbak. Di sini CR-nya 1. Kok di kanan CR-nya ada 2? Maka yang di kiri saya kasih 2. Biar sama-sama CR-nya 2, ya. Untuk yang Fe, Fe-nya 1, Fe-nya 1, it's okay. Yuk, kita mulai ya. O itu adalah -4 kalikan, O itu adalah -2, -2 kalikan 4 itu -8, -8 tambah berapa biar -2? Itu adalah +6. Lanjut ya. O itu adalah -2 kalikan 3 itu adalah -6, maka sini +6, 6 dibagi 2 itu +3. 6 ke 3 itu mengalami apa? Mengalami reduksi. Reduksi 3 elektron, saya kalikan 2. Kenapa kalikan 2? Karena Cr yang terlibat ada 2. Oke ya, paham ya? Yuk lanjutkan. Kita ke Fe. Nah, OH itu beloksnya adalah -1 ya, satu kesatuan. Maka -1 kalikan 2 itu -2, maka Fe-nya +2. Ini sama saja, OH itu -1 yang di ruas kanan, produk ya. -1 kalikan 3 itu -3, maka Fe-nya +3. 2 ke 3, maka oksidasi 1 elektron. Oke, kita menggunakan metode Bilox ya, di sini ya. Metode Bilox. Maka tinggal kalikan silang aja ya, kalikan silang. Di sini kali 1, di sini kita kali 6. Maka menjadi bagaimana, Mbak? Yowis, kita kalikan ya. 2 CrO4 2- ditambah dengan 6 FeOH2 menjadi 1 Cr2O3 ditambah dengan 6 FeOH3. Selanjutnya, pada suasana basah, sisi yang kekurangan elektron ditambah OH-. Untuk ruas kiri, elektronnya ada berapa, Dek? 2 kalikan -2, itu -4. Itu -4 ya, ditambah ini 0. Maka muatannya -4, untuk ruas kanan muatannya 0. Berarti karena kanan kekurangan elektron, saya tambah OH-. Ini nggak nyukup ya, saya taruh atas ya. Biar sama-sama nanti -4, maka OH-nya itu 4. Dari penambahan OH-, ini kurang bagus. 4-nya saya pisahkan kayak gini ya, guys. Kayak gini. Oke. Dari penambahan OH- nanti ketemu nilai H-nya ya. Di sini H-nya ada 4. Ini FeOH3 ya. Nah, di sini H-nya ada berapa pada FeOH3? 3 dikali 6 itu 18. Maka 18 ditambah 4 itu 22. Maka ruas kiri juga wajib 22.
Ruas kiri saya tambah H2O ya. Ya, kita lihat jumlah H-nya. Ini 2 ya. 2 kali K6 12. Baru 12, mintanya 22. Maka H-nya itu kurang 10 ya. Biar 10 saya kasih koefisiennya 5. 5 kalikan 2 kan 10. Udah, setara D. Inilah penyetaraan redoksnya. Kita akan cek ya, yang belum dicek apa di sini. Sorry. Kita akan cek ya, yang belum dicek di sini apa D? Jumlah oksigennya ya. Saya akan menghitung jumlah oksigennya. Ini 4 kalikan 2 itu adalah 8. Ditambah ini kan 2 dikalikan 6 itu 12. Oksigennya 20, maka ruas kanan juga wajib 20. Oh sorry, ini ada 5 ya. Berarti ditambah 5, oksigennya 25. Selanjutnya untuk ruas kanan ini 3 ya. Ditambah dengan ini 3 dikalikan 6 itu 18. Ditambah dengan ini oksigennya 4. Oksigennya 4 pada OH-. Nah, jadi sama nih 25. Oke ya Dek, sudah setara ya Dek? Iya. Lanjut ya, kita menggunakan metode setengah reaksi. Metode setengah reaksi. Yang pertama itu mengalami reduksi ya. Jadi kita akan coba di sini. Setengah reaksi reduksinya adalah 2CrO42- menjadi Cr2O3 ya, oke. Terus elektronnya jangan lupa diletakkan langsung. Elektronnya karena reduksi maka menangkap elektron. Lalu kita baru cek ya suasana basah. Di ruas kiri elektronnya ada berapa? 2 kalikan -2 itu -4 ditambah dengan -6. Maka elektronnya itu -10. Ruas kanan itu nggak ada elektronnya, maka ruas kanan saya kasih OH-, begitu guys. OH- sebanyak berapa? Sebanyak 10 ya. Maka ruas kanan itu 10 OH-. Biar nanti muatannya sama-sama -10. Selanjutnya dari penambahan OH- nanti ketemu jumlah H-nya. Jumlah H-nya 10. Maka ruas kiri itu H-nya juga wajib 10, maka ditambah dengan 5H2O. Paham ya Dek? Oke. Oksigennya sudah sama, coba kita cek ya. 2 kalikan 4, 8. 8 ditambah dengan 5. Itu 13. Oksigennya 13. Ini berapa? 3 ya. 3 ditambah dengan 10. Sama, 13. Ya. Sudah setara setengah reaksi reduksinya. Ini saya hapus ya, nanti kalian bisa mencatat ya di rumah. Selanjutnya, reaksi setengah oksidasi. Itu siapa menjadi siapa? FeOH2 menjadi FeOH3. Ya, dia melepas 1 elektron. Saya tambah di sini 1 elektron. Di ruas kiri elektronnya adalah 0, di ruas kanan muatannya -1. Maka ruas kiri saya tambah OH-nya ada 1. Ya, biar nanti muatannya sama-sama -1. Dari penambahan OH- kita bisa mencari jumlah H-nya ya guys. Perhatikan di sini H-nya ada berapa ya? Oh, ini salah ya dia. Ini harusnya OH2-nya di luar begitu. Oke ya, kita hitung jumlah H-nya. Ini maka 2 tambah 1 3. H-nya ada 3. Ruas kanan H-nya ada berapa? Ruas kanan H-nya sudah 3. Iya, ruas kanan sudah 3. Maka nanti kita tidak butuh penambahan H2O ya. Di ruas kanan tidak butuh karena H-nya sudah sama. Oksigennya apakah sama ya? Ini oksigennya 3 untuk ruas kanan. Ruas kiri itu apakah 3? 1 ditambah dengan 2. Sama-sama 3. Sudah setara guys. Sudah setara semuanya. Maka ini kita hapus saja ya. Kita hapus saja. Setelah itu kita kalikan silang. Yang dikalikan silang itu adalah elektronnya ya. Di sini elektronnya adalah 1, di sini elektronnya 6. Kita kalikan silang, maka sini kalikan 1, sini kita kalikan 6. Ya, nanti hasilnya itu adalah 2CrO42- ditambah dengan 6 FeOH2 ditambah dengan 5 kalikan 1 ya. Maka 5H2O ditambah dengan 6OH- menjadi Cr2O3 ditambah dengan 6 FeOH3 ditambah dengan ini ya 10 OH- kalikan 1 maka 10 OH-.
Begitu guys, apakah ada yang sama? Ada ya, ini hilang. Nanti sini sisa 4 OH-. Ya, yuk apakah sama dengan metode Bilox hasilnya? Sama, silakan kalian cek, hasilnya sama. Oke teman, terima kasih ya, semoga kalian semua paham. Kita lanjut aja ke soal nomor H. Yang mengalami perubahan Bilox di sini adalah Cl2 ya, Cl2 menjadi Cl-. Di sini Biloxnya -1, di sini Biloxnya 0 karena unsur bebas. Kita lihat di ruas kiri Cl-nya 2, loh kok kanan cuma 1, saya kalikan 2. Biar sama yang mengalami perubahan Bilox ya. 0 ke -1 itu reduksi. Reduksi berapa? Oh, reduksi berapa? Reduksi 1 elektron. Tapi jangan lupa apa deh? Dikali 2. Benar, karena Cl yang terlibat ada 2. Selanjutnya ada I menjadi I. I-nya 1 ya. Kanan juga 1 ya. Kita cek berapa Biloxnya I. O itu min 2 kalikan 3, min 6. Min 6 ditambah berapa biar min 1? Maka di sini plus 5. Selanjutnya O itu min 2 kalikan 4 itu min 8. Min 8 tambah berapa biar min 1 plus 7. Paham sampai sini? Paham sampai sini ya, Dik? Iya, ini hapus. Next, 5 ke 7 maka mengalami oksidasi 2 elektron. Di sini I yang terlibat 1 ya, jadi tidak masalah. Yuk, maka ini artinya awalnya 2, ini juga 2 ya. Maka ya wis kita kalikan 1, ini juga kalikan 1. Maka nanti metode Bilox ya, metode Bilox itu hasilnya adalah Cl2 ditambah dengan IO3-. IO3- menghasilkan 2Cl- plus IO4-, suasana basa. Nah ini karena masing-masing kalikan 1 berarti seperti ini aja ya. Tinggal kita cek ya, kalau basa gimana deh? Kita cek elektronnya. Ruas ke kiri elektronnya itu min 1, ruas kanan itu muatannya ya sama aja ya. 2 kalikan min 1 itu min 2 ditambah 1 kalikan min 1 itu min 1. Maka elektronnya min 3. Sisi yang kekurangan elektron ditambah apa? Iya, ditambah OH-. Sisi sebaliknya ditambah H2O. Tapi jika dibutuhkan ya. Oke, biar sama-sama min 3 maka OH-nya saya kasih koefisien 2. Kan sama-sama min 3 nantinya. Dari penambahan OH- nanti kita ketemu jumlah H-nya. Berarti jumlah H-nya kan 2 ya. Ini 2 kalikan 1. Maka ruas kanan juga H-nya wajib 2. Oh, ini berarti artinya koefisiennya 1. 1 kalikan 2 kan 2. Paham ya? Cuman kalau 1 itu nggak perlu kita tulis. Nah, oke. Yuk, kita akan cek oksigennya. Oksigennya juga wajib sama. Coba, ini O-nya 3. Ditambah dengan O-nya 2 ya. Oksigennya 5. Ruas kanan oksigennya berapa? 4 tambah 1 itu juga 5. Sudah setara semua. Inilah persamaan reaksinya yang sudah setara ya. Lanjut saya akan menggunakan metode setengah reaksi atau ion elektron. Berarti yang pertama itu mengalami reduksi ya. Ya saya buat di sini reduksinya itu adalah Cl2 menjadi 2Cl-. Kita lihat Cl-nya 2, Cl-nya 2, elektronnya min 2. Oh iya, ini reduksi 2 elektron, maka artinya menangkap 2E. Sudah sama reduksinya ya. Oksidasinya itu adalah IO3- menjadi IO4-. Kita lihat oksidasi 2 elektron, saya langsung taruh elektronnya. Ingat, kalau metode ion elektron itu elektron langsung diletakkan. Gitu ya deh. Kalau nggak kepingin salah, kita cek yuk elektronnya ya. Ruas kiri untuk reduksi elektronnya adalah min 2 atau muatannya min 2. Kanan juga min 2 ya, sudah sama. Cl-nya ada 2, Cl-nya ada 2, maka it's okay. Ini persamaan yang pertama aman. Sekarang kita masuk ke persamaan yang kedua ya. Di sini elektronnya adalah min 1 ya, ruas kiri. Yang di kanan muatannya adalah min 3. Maka ruas kiri kita tambahkan apa deh? OH-. Biar sama-sama 3, maka min 1 sini kita kasih 2. 2 min 1 dikurangi 2 itu kan min 3. Sama-sama min 3 muatannya. Nah, karena kiri sudah tambah OH-, maka ruas kanan saya tambah H2O. Kita cek ya jumlah H-nya ya. Ruas kiri jumlah H-nya 2, ruas kanan H-nya sudah 2. Artinya sih koefisiennya 1. Ya, makanya nggak usah ditulis satunya. Kita cek oksigennya juga wajib sama.
Oksigennya adalah 3 ditambah dengan 2. Oksigennya 5. Untuk ruas kanan, oksigennya 4 tambah 1, 5. Oke, sudah sama semua ya. Nah, sekarang belum selesai ya kalau untuk metode ion elektron. Setelah reaksi setengah reduksi oksidasinya sudah ditulis, baru kita akan mencari reaksi totalnya ya dengan cara perkalian. Perkalian siapa? Perkalian redoksnya. Perkalian perubahan biloksnya. 2E dan 2E. Oh, masing-masing 2E ya wes, kali 1 sama kali 1. Oke adik ya, yuk. Maka menjadi Cl2 ditambah dengan IO3- ditambah dengan 2OH- menjadi 2Cl- ditambah IO4- ditambah H2O. Paham ya adik ya? Ini nilainya sama, metode Bilox dan metode setengah reaksi hasilnya sama. Wajib sama. Oke lanjut ya, kita masuk ke poin I. Wow, ini suasana basah kembali. Kita akan buat ya, OZN ya. Ini saya turunkan dikit. Nah, begini. Zn ke Zn, nanti N ke N. N sama Zn yang terlibat 1 ya, maka tidak perlu kalikan 2 nanti hasilnya ya. Ini biloxnya 0, unsur bebas. O itu min 2 kalikan 2 min 4. Min 4 tambah berapa biar min 2 itu adalah plus 2. 0 ke plus 2 ya. 0 ke plus 2 itu artinya oksidasi 2 elektron. Selanjutnya, O-nya itu min 2 kalikan 3 adalah min 6. Min 6 tambah berapa biar min 1, maka N di sini adalah plus 5. Selanjutnya ya, untuk yang diproduk, H itu plus 1 kalikan 3 itu adalah plus 3, maka N-nya berapa? Plus 3 tambah berapa biar 0? Min 3. Kita masukkan min 3. 5 ke min 3 itu adalah reduksi 8 elektron. C. Poin J, gantian. Saya akan menggunakan metode Bilox, adik menggunakan metode setengah reaksi ya. CR ke CR ya, dek. Begini ya. Oke. OH itu min 1 kalikan 3 itu min 3, maka CR-nya di sini plus 3. O itu adalah min 2 kalikan 4 itu min 8 ya. Min 8 tambah berapa biar min 2, maka sini plus 6. 3 ke 6 itu mengalami oksidasi 3 elektron. Selanjutnya, H2O2 ke H2O. Siapa yang mengalami perubahan bilok? Iya, yang mengalami perubahan bilok di sini adalah oksigennya, teman. Oksigennya. Iya, oke. Kita akan cek ya. Di sini oksigennya 2. Lah, kok sini oksigennya 1, Mbak? Makanya kita kalikan 2. Oke ya. Yuk kita lanjutkan. H itu plus 1 kalikan 2 itu plus 2, maka nanti sini min 2. Min 2 bagi 2 itu adalah min 1. Jadi, biloxnya O di dalam H2O2 itu adalah min 1. Berapakah biloxnya di kanan? H itu adalah plus 1 kalikan 2 itu plus 2, maka biloxnya O di sini adalah min 2. Paham ya, Dek ya? Kita lanjutkan. Min 1 ke min 2 itu adalah reduksi 1 elektron. Tapi jangan lupa saya kalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena oksigen yang terlibat ada 2. Itu guys, ya. Lalu kita kalikan silang, sini kalikan 2, di sini kita kalikan 3. Kita kalikan ya, ini saya akan hapus dulu. Oke, saya akan kalikan 2 dikalikan dengan 1 itu 2 ya. 2 CrOH, aduh deh. Saya ganti jawab dengan hitam ya. 2 CrOH3 ditambah dengan ini kalikan 3 ya. 3 H2O2 menjadi 2 CrO42- ditambah dengan 3 kalikan 2 itu 6 H2O. Suasana basah, sisi yang kekurangan elektron saya tambah dengan OH-. Ini berarti elektronnya ada min 4 ya. Maka yang kekurangan elektron tuh sisi kiri ya.
Maka sisi kiri saya tambah U min sebanyak berapa? Sebanyak 4. Maka ruas kanan saya tambah H2O. Tapi udah ada H2O-nya loh. Coba kita cek ya. Yuk, dari penambahan O min nanti ketemu jumlah H-nya. Berarti ruas kiri jumlah H-nya berapa ya? 3 kalikan 2 itu 6 ditambah 3 kalikan 2 itu 6 ditambah 4 kalikan 1 itu 4. Jumlah hidrogennya 16. Untuk ruas kanan berapa nih? 6 dikalikan 2, oh baru 12. Maka biar 16 butuh 4 ya. Saya kasih sini koefisiennya 2. 2 kalikan 2 kan 4. Ketemulah hidrogennya 16. Oksigennya D, oksigennya juga wajib sama ya. 3 kalikan 2 itu 6 ditambah 3 kalikan 2 itu 6 ditambah 4 kalikan 1 itu 4. 16. Ruas kanan juga wajib 16. 2 dikalikan 4 itu adalah 8 ditambah 6 kalikan 1 itu 6 ditambah 2 kalikan 1 itu 2. Berapa nih Dek? 16. Sama. Iya, udah ya. Udah setara Dek ya. Tinggal kalian kalau untuk metode setengah reaksi silahkan diselesaikan satu persatu ya. Ya, terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat ya dan kalian semuanya paham. Assalamualaikum.